Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Nur Thahira, NIM 2201060015, mahasiswa program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hidrogen untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia. Yang akan kita bahas adalah pengertian hidrogen. Hidrogen dalam bahasa Latin yaitu hydrogenium merupakan salah satu unsur kimia yang keberadaannya dalam tabel periodik disimbolkan dengan huruf H dan memiliki nomor atom 1. Hidrogen adalah unsur yang jumlahnya paling banyak ditemukan di alam semesta. Jumlah unsur hidrogen mencapai 75%, sedangkan dalam bentuk atom, kelimpahan hidrogen mencapai lebih dari 90%. Yang kedua, sifat-sifat hidrogen. Sifat fisika. Sifat fisika hidrogen ada 3, yaitu yang pertama, berbentuk gas pada suhu normal. Hidrogen memiliki titik didih minus 253 derajat Celcius dan titik leleh minus 259 derajat Celcius. Titik yang sangat rendah ini menyebabkan hidrogen berbentuk gas pada suhu ruang atau normal. Pada wujud gas ini, hidrogen merupakan gas yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Yang kedua, gas yang paling ringan. Hidrogen merupakan gas yang paling ringan, bahkan massa jenis gas hidrogen lebih ringan dibandingkan dengan massa jenis udara. Yang ketiga, bersifat nonpolar. Gas hidrogen merupakan senyawa nonpolar, yaitu gas yang tidak larut dalam air. Hal ini dikarenakan gas hidrogen terdiri dari molekul H2, di mana molekul ini bersifat nonpolar. Sifat kimia. Hidrogen memiliki 4 sifat kimia, yaitu yang pertama, memiliki energi ikatan yang tinggi. Yang kedua, merupakan gas inert dan gas reduktor. Yang ketiga, terurai pada suhu yang sangat tinggi. Dan yang keempat, memiliki 1 elektron yang menunjukkan kestabilan. Isotop hidrogen. Hidrogen memiliki 3 isotop yang paling stabil di antara isotop lainnya, yaitu yang pertama, protium. Protium adalah isotop hidrogen yang paling umum, terdiri dari 1 proton dan 1 elektron. Ia terlihat unik di antara semua isotop stabil lainnya karena ia tidak memiliki satupun neutron. Yang kedua, deuterium. Deuterium disebut juga hidrogen berat, adalah isotop hidrogen dengan inti yang terdiri dari 1 proton dan 1 neutron yang merupakan 2 kali massa inti hidrogen biasa atau 1 proton. Yang ketiga adalah tritium. Tritium adalah isotop radioaktif hidrogen. Inti atom dari tritium mengandung 1 proton dan 2 neutron dengan 1 elektron, sedangkan inti protium mengandung 1 proton dan tidak ada neutron. Pembuatan hidrogen. Yang pertama, steam reforming. Steam reforming adalah proses pembuatan hidrogen di mana metane yang terkandung pada gas alam diekstrak dan direaksikan dengan uap untuk menghasilkan hidrogen. Sekitar 95% dari hidrogen yang ada di pasar diproduksi dengan proses ini. Yang kedua, gasifikasi. Gasifikasi adalah
proses direaksikan batu bara atau bahan biomasa dengan oksigen dan uap untuk menghasilkan sintesis gas. Yang ketiga, elektrolisis. Elektrolisis adalah proses yang menggunakan suatu alat yang dinamakan elektrolyzer. Konsep utama pada proses ini yang berikutnya, pembuatan hidrogen. Yang pertama, steam reforming. Steam reforming adalah proses pembuatan hidrogen di mana metane yang terkandung pada gas alam diekstrak dan direaksikan dengan uap untuk menghasilkan hidrogen. Sekitar 95% dari hidrogen yang ada di pasar diproduksi dengan proses ini. Yang kedua, gasifikasi. Gasifikasi adalah proses direaksikan batu bara atau bahan biomasa dengan oksigen dan uap untuk menghasilkan sintesis gas. Yang ketiga, elektrolisis. Elektrolisis adalah proses yang menggunakan suatu alat yang dinamakan elektrolyzer. Konsep utama pada proses ini adalah pemisahan molekul hidrogen dan oksigen dari air dengan reaksi yang ditimbulkan aliran listrik. Yang keempat, proses biologis. Mikroba seperti bakteri dan mikroalgae dapat memproduksi hidrogen dengan reaksi biologis menggunakan cahaya matahari atau materi organik. Teknologi ini masih pada tahap penelitian dan pengembangan. Berikutnya, penggunaan hidrogen. Hidrogen memiliki banyak kegunaan, di antaranya ialah yang pertama, industri kimia, yaitu hidrogen digunakan dalam produksi amonia, metanol, dan berbagai produk kimia lainnya. Yang kedua, industri elektronik, yaitu hidrogen digunakan dalam proses pembuatan sirkuit dan dalam produksi semikonduktor. Yang ketiga, bahan bakar, yaitu hidrogen dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam sel bahan bakar untuk menghasilkan energi. Yang keempat, roket. Hidrogen cair merupakan salah satu bahan bakar utama dalam roket karena memiliki tingkat dorongan yang tinggi dan efisien. Yang terakhir, manfaat hidrogen. Manfaat hidrogen ada 4, yaitu yang pertama, hidrogen digunakan sebagai pendingin generator karena sifatnya yang berhubungan langsung dengan struktur molekul diatomiknya yang ringan. Yang kedua, hidrogen digunakan pada proses pemurnian minyak bumi. Yang ketiga, hidrogen digunakan sebagai bahan bakar. Dan yang keempat, hidrogen sebagai antioksidan bagi tubuh. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.